Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi dengan saya Tina Anissa Fitri untuk menemani sobat-sobat semua dalam program podcast Bincang Unila selama 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Kali ini Tina nggak sendirian dan Tina ditemani oleh dua bintang tamu yang hebat, yaitu Dr. Kordiana Karangga MSI dan Ibu Dr. Dametruli Gultom MSI. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Langsung kan jadi banyak ya Bu, banyak yang belum tahu kalau di Unila ini ada program studi penyuluhan pertanian. Bisa diceritain sedikit nggak sih Bu sejarah berdirinya ini bagaimana? Baik, saya. Ya, Oke, makasih banyak Bu Tina. Rupanya sejarah itu tidak bisa dilupakan ya. Karena dengan sejarahnya itu kita akan senantiasa merasa bersyukur ya dengan apa yang ada sekarang gitu. Jadi program studi penyuluhan pertanian ini yang kita sebut lebih akrabnya adalah PSPPN. Ini merupakan salah satu PS yang berada di bawah jurusan agribisnis. Yang satunya adalah PS agribisnis. Kemudian awalnya sebenarnya PS ini sudah ada sejak tahun 1999 dengan SK Dikti nomor 252 tahun 1999, tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 99. Kemudian pada tahun 2007 ada penataan kodifikasi dari Dikti kepada program studi yang pertanian ya, jadi berada di bawah Fakultas Pertanian perlu digabung begitu, sehingga pada tahun 2007 program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian dulunya namanya itu, dan program studi sosial ekonomi pertanian itu digabung menjadi satu dengan nama program studi agribisnis. Jurusannya pun juga diganti menjadi jurusan agribisnis. Nah, namun walaupun adanya penggabungan, pada saat itu tetap dipikirkan mata kuliah atau mengakomodir dosen-dosen penyuluhan. Jadi pada saat itu tetap kami disediakan oleh jurusan mata kuliah yang diminati oleh mahasiswa, yaitu ilmu penyuluhan pertanian. Jadi pada saat itu tidak kosong juga ya, jadi ada mata kuliah yang akan layanan ya kepada di bawah minat ya. Di bawah minat. Ya, minat, betul, di bawah minat. Jadi bawah minat. Kemudian di tahun 2007 2004 pernah kita juga terakreditasi juga waktu itu juga Bu Dame juga ikut juga sibuk pada saat itu. Lalu berjalannya waktu di tahun 2015 nampaknya pemerintah memandang perlu sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyuluhan pertanian. Diberilah kesempatan mengajukan proposal untuk diaktifkan kembali program studi penyuluhan pertanian ini. Jadi 2015, ingat waktu itu kita sibuk dengan Bu Dame juga dengan teman-teman di peernya grup penyuluhan pertanian membuat proposal tepatnya di tanggal 29 Mei. Ya, jadi sama sebenarnya bulannya Mei itu ya. Tapi tahunnya tahun 2016 SK Dikti keluar mengizinkan kami. Tapi waktu itu kami memang tidak sempat untuk mendapatkan mahasiswa pada jalur SNMPTN dan SB. Jadi kita hanya menunggu SM, jadi mandiri. Ya, alhamdulillah pada saat itu kita mendapatkan minatnya 40 orang waktu itu yang ingin menjadi, tapi yang lolos hanya 11, kemudian yang registrasi daftar ulang hanya 9 orang. Nah, sampai saat ini alhamdulillah usia 6 tahun ya. Ya Bu Dame ya, program studi kita
kita sudah berjalan efektif dan efisien ya dalam pengelolaan program studi penyuluhan pertanian ini. Itu Tina. Ya. Nah Bu, siapa tahu Sobat Sobu itu ada yang masih bingung nih Bu tentang prodi penyuluhan pertanian ini gimana sih Bu? Apa aja pelajaran-pelajarannya yang mereka dapat mungkin? Kurikulum. Iya. Nah, Bu. Baik Mbak Tina, seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Ibu Kor bahwa program studi penyuluhan pertanian itu ada di bawah jurusan agribisnis. Jadi sesuai dengan namanya, maka program studi penyuluhan pertanian ini mempelajari, mendalami dan mengembangkan ilmu-ilmu penyuluhan pertanian, baik di tingkat mikro maupun tingkat makro. Jadi gampangnya begini nih Mbak Tina, kalau selama ini misalnya dari jurusan lain sudah menemukan inovasi-inovasi, teknologi-teknologi. Nah, kemudian usernya, pengguna dari inovasi itu kan petani begitu. Jadi bagaimana mempelajari bagaimana pesan-pesan itu, inovasi itu, informasi itu bisa disampaikan kepada petani dengan baik. Tentunya apalagi kita penerima inovasi ini biasanya berada dari golongan ya mungkin golongan middle sampai upper begitu ya. Mahasiswa kan dianggap sebagai namanya maha dan siswa gitu ya. Jadi mungkin pada posisi atas begitu, kalau dia membawa keberadaannya ini terus pada saat menyampaikan informasi itu, jadi mungkin itu kurang tepat. Jadi kita mempelajari juga bagaimana teknik-teknik penyampaian informasi dan teknologi yang ada. Tentu pada saat ini dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang saat ini sekarang ini maupun pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi penyampaian inovasi dan teknologi dari bidang ilmu lain itu bisa diterapkan oleh petani. Petani bisa berubah perilakunya dengan pendekatan-pendekatan penyuluhan yang baik dan benar gitu. Jadi kita harus melihat atau memberikan pendekatan dengan pendekatan dari petani yang keadaannya mungkin berbeda dengan kita. Jadi dalam kita menyampaikan kita harus menyesuaikan. Jadi di sini mempelajari kita sebagai jembatan penghubung gitu mungkin ya. Iya. Kalau ada jembatan itu yang menghubungkan antara penemu inovasi dan teknologi dengan petani sebagai pemakainya, usernya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Bagaimana juga psikologi petani dalam menerima inovasi itu kita juga pelajari. Bagaimana teknik menyampaikan pesan seperti Mbak Tina ini, ilmu Mbak Tina ini ya. Itu juga kita berikan. Ya. Jadi tujuannya supaya petani itu berubah perilakunya, jadi mungkin dari tidak mau menggunakan inovasi itu, dia menjadi mau. Nah, tujuannya ya better farming, better living, dan better business ya. Terakhirnya harus bisnis. Jadi biar gimana ekonomi petani kita bisa meningkat. Ya. Baik. Nah, untuk akreditasi yang tadi udah Ibu bilang kan masih B. Kalau sekarang ini gimana Bu akreditasnya? Masih B ya. Tapi nilai jadi tinggi. saat ini ya alhamdulillah pada tahun 2019 itu tepatnya tanggal 7 Juli kalau nggak salah ya, kita mendapat akreditasi cukup besar ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang seusia PS kita. Waktu itu usianya 3 tahun ya. Kita sudah mendapatkan akreditasi B, jumlahnya 350, jadi kurang sedikit. Karena kita belum memiliki alumni. Jadi yang dihitung alumni bukan dari tahun 1999 tapi pada saat 2016 gitu. Ya alhamdulillah itu. Nah, sekarang kita siap ya Bu Dame, PD ya. Kita ingin melakukan akreditasi lagi sampai di akreditasi internasional. Insyaallah, mudah-mudahan mohon doanya. Amin Bu. Untuk kegiatan-kegiatan dilakukan di prodi penyuluhan pertanian ini apa aja Bu?
Kalau kegiatan-kegiatan dosennya apa mahasiswa? Mahasiswanya. Mahasiswanya Bu. Mahasiswa. Ya, kalau kegiatan mahasiswa tentu tidak lepas dari fungsi perguruan tinggi ya, Iya. Tridharma perguruan tinggi. Jadi mahasiswa juga melakukan penelitian baik dari dia pribadi maupun penelitian dengan bergabung dengan dosen gitu ya. Dan dia juga melakukan pendidikan itu sudah jelas ya, seperti itu, dan juga mereka kita libatkan dalam pengabdian yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Kita berkolaborasi dengan mahasiswa dalam hal ini. Nah, selain itu di ekstrakurikuler kan mahasiswa ada lembaganya ya. Iya Bu. Himaseperta, himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian. Memang namanya masih sosial ekonomi pertanian. Jadi nama yang dulu yang tahun 1999 belum diganti. Melestarikan ya Bu. Iya. Nah, dan untuk prestasi yang telah dicapai oleh prodi ini Bu, apa saja Bu? Mahasiswanya atau dosennya? Prestasi dari dari prodinya. jurusan. Jadi kita ini seperti saya kembalikan ke visi dari program studi ini adalah di tahun 2025 program studi penyuluhan pertanian itu menjadi prodi yang unggul di Indonesia. Unggul ini ada tanda petik ya. Jadi baik dilihat dari dosennya maupun dari mahasiswanya. Jadi banyak yang sudah dilakukan oleh dosen, karena kita ya walaupun pada tahun 2007 kita menggabung dengan PS Agribisnis, namun kita tetap melakukan banyak hal baik di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Penelitian kami outputnya sudah banyak menembus jurnal berreputasi, Teknik Scopus, dan juga dosen sudah hampir rata-rata memiliki buku yang sudah mendapat predikat haki ya, ya. Itu di kegiatan pengabdian juga dosen di program studi penyuluhan pertanian ini juga banyak sudah melakukan kegiatan sampai ada desa binaan seperti Ibu Yuniar, kemudian Ibu Helpi ya, yang sudah melakukan itu. Nah, mahasiswa juga tidak tinggal diam, mereka juga ingin juga berprestasi banyak sekali ya Bu Damea, baik di kegiatan akademik maupun non akademik. Kalau yang non akademik kemarin tuh ada yang silat, pencak silat, kemudian olahraga, kemudian satu angga ya, wangga ya namanya tuh, wangga tuh ya di bidang apa gitu ya. Kemudian yang berprestasi ya lulusan kami ada sekitar 25 orang, itu dari 25 orang itu mungkin 50% yang juga sudah mendapatkan prestasi pada waktu wisuda, itu prestasi lulusan terbaik di tingkat universitas walaupun hanya nomor 2 ya. Ada Yuli Sapitri, ada Ayu, kemudian kalau Ari berprestasi di Gendri, si namanya Ari, ada juara tingkat Lampung ya, ya provinsi ya Bu. Masya jadi Allah. banyak itu Mbak Tina. Ya. Dosen-dosennya pun rata-rata semua sudah mencapai pendidikan tertinggi ya, sampai doktor. Iya, S3. 80%, 80% ya, hanya 2 yang belum ya. Iya. Lanjut ya Bu. Lalu untuk prospek kerja dari lulusan prodi penyuluhan pertanian ini apa Bu? Baik. Saya nanti saya silakan Bu. Ya. Kalau prospek pekerjaannya tadi kan saya sudah memberikan gambaran tentang apa itu program penyuluhan pertanian, program studi penyuluhan pertanian. Jadi sehubungan dengan itu lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh lulusan dari program studi penyuluhan pertanian ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama mungkin sebagai seorang penyuluh. Seperti kita ketahui jumlah penyuluh pertanian sekarang masih sangat kurang ya. Jadi program pemerintah One Village One
extension worker, satu desa satu penyuluh pertanian itu belum bisa tercapai. Masih banyak beban-beban pekerjaan dari penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian banyak yang menaungi, memiliki beban kerja lebih dari 2 desa begitu. Jadi menurut saya kalau dari lapangan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian itu masih sangat diperlukan di negara kita. Dan kami juga memiliki mahasiswa yang baru lulus beberapa periode yang lalu diterima sebagai PNS ya, sebagai penyuluh pertanian. Tetapi kalau kita lihat di alumni kita yang lain, mereka juga banyak yang masuk ke bank ya. Jadi kan intinya seorang lulusan penyuluh pertanian itu kan memiliki kemampuan ya untuk menganalisis ya menyampaikan, berkomunikasi dengan baik. Jadi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu seperti PR ya, juga di bank itu banyak sekali. Selain itu juga mata kuliah kami itu banyak memberikan tentang entrepreneurship ya. Jadi kita ada ya mata kuliah tentang kewirausahaan. Ya diharapkan setelah lulus dari Universitas Lampung, mahasiswa bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Gitu. Ya. Berapa banyak sih Bu jumlah kuota penerimaan mahasiswa pada tahun 2022 ini di Prodi Penyuluhan Pertanian? Yang diterima ya? Iya Bu. Kakak bisa Ya, jawab. Kakak. Ya. Alhamdulillah Mbak Tina, setiap tahun ada peningkatan ya. Jadi memang tahun pertama kita seperti yang saya katakan tadi itu kita hanya mendapatkan mahasiswa dari jalur mandiri dimaklumi. Tapi saya lihat ada di dalam catatan universitas minatnya sampai 40 orang waktu itu. Tapi lulus hanya 11, kemudian yang registrasi 9. Itu tetap kita lakukan ya, kegiatan kuliah tetap berjalan dengan baik. Kemudian tahun depannya kita sediakan kuota mungkin ya, karena kita mencoba dulu satu kelas ya. Jadi waktu itu alhamdulillah 48 yang ikut waktu itu dari kuota yang kita minta 50. Jadi 2019 kita mencoba, kita naikkan 2 kelas. Alhamdulillah terpenuhi 2 kelas. Dan sampai kemarin dimaklumi kelihatannya bukan kita saja ya di mana-mana karena dalam kondisi kita COVID ya. Tapi alhamdulillah juga tercapai sebanyak 88 mahasiswa yang diterima. Tahun 2022 ini kita menyediakan kuota untuk 100 mahasiswa walaupun minat banyak, jadi mungkin kalau sudah tercapai pada saat itu sudah begitu. Alhamdulillah. Jadi minatnya tetap banyak Mbak Tina. Ya, tetap banyak dan meningkat terus dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Nah, untuk sobu-sobu yang mau daftar di jurusan penyuluhan pertanian ini Bu, kan mungkin mereka tuh bingung ya, ada apa aja sih yang mendukung di sana, maksudnya alat-alat apa saja yang didukung gitu. Ruang kuliahnya silakan. Iya, kalau ruang kuliah Fakultas Pertanian Unila gitu loh. Iya. Siapa yang nggak tahu ya. Kan itu ruangannya tidak meragukan lah kalau ruang kuliahnya ya. Selain itu kita juga punya berbagai laboratorium. Untuk PS kita juga ada laboratorium pengelolaan data ya. Laboratorium ada tiga laboratorium bawah jurusan agribisnis yang bisa digunakan oleh mahasiswa program studi penyuluhan pertanian. Terus ada 3 laboratorium. Kita juga punya ruang baca, ruang berdiskusi. Lalu kita juga punya ruang untuk mengevaluasi penjaminan mutu yang ada. Lalu ada ruang seminar gitu. Kalau sarana prasarana tidak diragukan lah. Kita punya lab seperti ini juga, tapi mungkin nanti kita akan seperti ini. Amin. Akan seperti ini, mudah-mudahan ya. Iya Bu. Ada kerjasama kita bersama ya. Nah Bu, untuk memenuhi passing grade nih, untuk bisa masuk di Prodi Penyuluhan Pertanian itu apakah ada syarat khusus Bu? Nah itu, jadi kami sih sebenarnya data yang pasti ya adanya di lantai 3 ya.
Namun syarat khusus untuk menjadi mahasiswa penyuluhan pertanian ini kami tidak syaratkan ya. Karena di tahun 2016 itu dari IPS juga bisa. Tapi setelah tahun 2017, 18, 19 itu khusus IPA. Khusus IPA ya, Bu. Mulai tahun 2020, 2021-2022 itu bisa dari IPS, bahkan dari sekolah menengah atas sederajat, misalnya dari SPMA, misalnya ya, seperti itu. Kemudian Bu, apakah ada jalur khusus Bu untuk bisa daftar di jurusan penyuluhan pertanian ini? Misalkan ada SB biasanya kan Bu, senam. Nah, mungkin di prodi ini ada jalur khusus bisa masuk. Jadi setiap tahun memang seperti itu. Ya, tapi persentasenya yang tidak sama. Jadi dari jalur yang SNMPTN, kemudian satu SBMPTN, satu SMM Mandiri, kemudian yang jalur ini jalur SP lupa saya. Prestasi. Prestasi ada ya Bu. Tapi yang jelas sekarang sudah tercatat sebagai informasi, kita sudah berbocoran dari SM itu sudah tercatat sekitar 30 mahasiswa sudah diketahui yang memilih program studi kita. Kalau yang SB kemarin kan belum keluar ya, belum keluar itu. Belum, Bu. Ya, nilainya belum keluar. Berapa lama lagi nih mau keluarnya? Kami juga nggak tahu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, di jurusan prodi penyuluhan pertanian ini ada beasiswa nggak Bu? Siapa tahu Sobu yang mau daftar nih tertarik. Ada, banyak, pasti banyak. Dan kami sangat terbuka ya. Jadi kalau beasiswa di tingkat program studi itu pengelolaannya tetap di tingkat fakultas ya. Itu sangat terbuka. Kalau saya perhatikan informasi-informasi tentang beasiswa itu terbuka. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Siapa yang mau ikut silakan masukkan persyaratan, dan juga nanti penyeleksian juga begitu. Itu saya sendiri pernah berbincang-bincang dengan mahasiswa tentang kepuasan mereka terhadap program beasiswa di Fakultas Pertanian. Itu mereka ya membandingkan dengan teman-temannya yang tempat lain mungkin yang tidak seberuntung yang di Fakultas Pertanian. Gitu ya Bu. Ya, saya tambahkan. Jadi insya Allah untuk seterusnya gitu ya, pengelolaan program studi penyuluhan pertanian ini sudah berjalan secara efisien dan efektif ya, dengan menerapkan kredibel, kemudian transparan seperti kata Bu Tamia tadi, kemudian akuntabel ya, tanggung jawab dan adil. Adilnya untuk ke dosen juga dan ke mahasiswa gitu. Nah, itu dia tadi perbincangan saya bersama dosen, dan sekarang hadir lagi mahasiswa dari jurusan penyuluhan pertanian. Halo Kak, bisa dikenalin dulu namanya? Oke. Ya, halo Kakak, nama aku Rara. Aku dari program studi penyuluhan pertanian. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Herman dari program studi penyuluhan pertanian tahun 2018. Baik, di sini kita akan kembali membahas tentang jurusan penyuluhan pertanian ya Kak ya. Karena kemarin dari dosen kita sudah membahas tentang bagaimana pendaftaran untuk masuk ke jurusan pertanian, fasilitas, akreditas, prestasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di mahasiswa kita akan membahas kenapa sih Kakak ini memilih penyuluhan pertanian? Bisa dijawab Kakak? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Yang jelas tentu yang terbesit dalam pikiran kita ketika mendengar kata pertanian pasti nyangkul lah, ke sawah lah, kotor-kotoran lah. Nah, itu yang dipelajari di pertanian merubah mindset itu ternyata. Yang menjadi landasan saya untuk tertarik terhadap program studi penyuluhan pertanian karena memang latar belakang saya orang tua itu petani. Kemudian di daerah saya tidak ada yang namanya penyuluhan pertanian, tidak ada pendampingan, tidak ada pemberdayaan, tidak ada bantuan pertanian. Sehingga, saya bertanya kenapa tidak ada bantuan, kenapa tidak ada pendampingan? Lantas di mana
yang namanya penyuluh pertanian. Nah, saya temukan jawaban tersebut ketika saya mencari seputar jurusan pertanian di program studi universitas-universitas ternama di Indonesia, dan saya menemukan di Unila. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab saya tertarik di Universitas Lampung melihat ada program studi penyuluhan pertanian. Memang di Unila terbilang baru sebetulnya ya Kak, karena memang tahun 2016 baru berdiri. Sebelumnya kan memang sudah ada, namun karena ada peraturan dari kementerian sehingga dibentuk kembali pada tahun 2016. Itu aja sih Kak yang menjadi alasan saya tertarik kepada program studi penyuluhan pertanian. Menarik ya. Nah, kalau kakaknya sendiri gimana nih Kak? Ya, kalau untuk aku sendiri sih Kak, karena bidang aku di pertanian gitu, dan keluarga juga memang kebetulan banyak yang menjadi seorang penyuluh. Nah, tapi aku lihat kembali, ternyata di daerah aku tuh satu orang penyuluh sudah mulai memegang 3 desa gitu, sehingga kan kurang efektif ya Kak. Sedangkan Indonesia sendiri terkenal dengan pertanian yang maju. Nah, dengan aku memilih sebagai bidang penyuluh pertanian gitu Kak, itu akan membantu gitu. Upayaku tuh untuk membantu melanjutkan bidang keluargaku, dan aku juga ingin mencoba mengeksplor tentang komunikasi, pertanian, dan lain sebagainya. Benar kata kakaknya tadi, bahwa pertanian itu tidak hanya mencangkul dan lain sebagainya, tapi kita belajar tentang membimbing bagaimana cara memberdayakan seorang petani gitu, sehingga mereka tuh lebih maju ke depannya. Nah, itu tujuan aku untuk masuk ke penyuluhan pertanian di Unila. Wah, menarik sekali. Nah Kak, kalau bagaimana sih pembelajaran selama di jurusan penyuluhan pertanian ini? Wah, kalau itu seru banget sih Kak. Iya. Kalau dari aku sendiri sih Kak, yang paling aku suka ada salah satu namanya P3 atau praktik penyuluhan pertanian. Nah, seperti namanya sendiri, kita praktik langsung turun ke lapangan. Biasa kita sebut dengan homestay ya Kak, kalau di penyuluhan pertanian. Homestay ini kita turun ke lapangan, kita bertemu dengan seorang petani gitu, dengan bagaimana keluarganya, keadaan mereka seperti apa, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali gitu, dari hulu sampai dengan hilir, dari produksi pertanian sampai dengan kita pemasaran. Jadi di situ kita seperti membuktikan ilmu-ilmu yang ada di kampus itu seperti apa sih terjadi di lapangan gitu, praktiknya seperti apa. Itu sih Kak yang paling berkesan ya dalam hatiku. Nah, kalau kakaknya sendiri nih gimana Kak? Untuk mata kuliah yang menarik ya Kak, sebetulnya semua mata kuliah yang ada di program studi penyuluhan pertanian menarik kalau menurut saya pribadi. Karena memang kita diajarkan untuk tahu segala hal. Karena ketika kita di lapangan, yang selalu disampaikan oleh dosen kami bahwasanya ketika kalian di lapangan, petani tidak melihat kalian program studinya apa. Tapi ketika sudah terdengar yang namanya pertanian, udah itu secara luas, semua hal ditanyakan. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik di situ, sehingga kami harus belajar lebih ekstra tentunya. Nah, kebetulan di program studi penyuluhan pertanian, karena memang latar belakangnya penyuluhan, pasti kita menghadapi manusia yang disebut dengan petani. Segala hal ditanyakan oleh petani, permasalahan petani ditanyakan kepada kami. Nah, oleh karena itu di mata kuliah yang ada di penyuluhan pertanian itu semua dipelajari, tapi hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Perihal kita mendalami atau tidak itu tergantung kepada mahasiswanya masing-masing. Nah, untuk mata kuliah yang paling berkesan untuk saya pribadi itu ada yang namanya dasar-dasar ilmu tanah. Nah, di situ kami mempelajari seputar tanah, tentang tekstur tanah, warna tanah, kami mempelajari itu, dan jadi bahan bercandaan juga untuk kami sendiri, untuk teman-teman yang lain yang praktikum, karena di pertanian itu ada yang namanya praktikum ya Kak. Praktikumnya langsung turun lapang, jadi kita ke lapangan, kita menggali tanah, kita menggali untuk melihat tekstur tanah, warna tanah, cocok gak untuk pertanian atau segala macamnya itu. Jadi itu yang menarik di pertanian. Memang sangat menarik ya Kak. Nah, kalau ketika kira-kira nih, adakah bayangan kakak sendiri kalau udah lulus dari jurusan penyuluhan pertanian ini mau jadi apa Kak? Oke, mungkin ini Abang Herman dulu ya yang dari baru lulus. Oke. Dari kakaknya. Oke, untuk setelah lulus mau jadi apa sebetulnya ya Kak? Kalau untuk mau jadi apa, sebetulnya sekarang alhamdulillah udah langsung kerja sebetulnya ya Kak. Karena memanfaatkan itu tadi, di penyuluhan pertanian itu kita
diberikan penugasan bahwasannya output dari perkuliahan kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi yang kita hadapi adalah manusia. Jadi komunikasi itu betul-betul menjadi bahasan utama yang sering disampaikan oleh dosen. Nah, tentu untuk kerja sendiri inginnya yang linear tentu dengan program studi. Untuk sementara ini saya baru lulus dan sudah keterima sebetulnya kerja jadi guru di salah satu instansi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, jadi swasta, menjadi guru. Dan harapannya tentu ingin jadi penyuluh. Ini nunggu bukaan aja kan. Penyuluh pertanian di tahun ini mudah-mudahan ada, karena yang tadi sudah disampaikan penyuluh pertanian saat ini sudah masa-masa injury time ya, karena udah tua gitu. Jadi sebentar lagi pensiun, dan ini tadi kami sebagai generasi muda harapannya bisa menggantikan posisi mereka. Gitu sih Kak. Iya sekali, amin. Kakaknya gimana nih Kak? Iya, kalau dari aku sendiri ya Kak, seketika aku lulus nanti aku ingin menjadi seorang penyuluh tentunya, tapi tidak hanya menjadi seorang penyuluh Kak. Aku melihat dosenku banyak yang mereka tuh selain menyuluh tapi mereka melakukan pengabdian gitu, pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjadi seorang birokrat, kayak kerja di Kementan gitu, atau Dinas Pertanian, BPP, Balai Pelatihan, dan lain gitu Kak. Kita juga bisa nyambi nih seperti jurnalis pertanian, kan sekarang udah banyak nih jurnalis-jurnalis tentang pertanian. Nah, harapan aku sih aku bisa mencakup semuanya, tapi yang paling aku mendalam karena sekarang penyuluh itu semakin berkurang, mungkin aku akan profesi utamaku sebagai seorang penyuluh gitu ke depannya. Wah, menarik emang ya. Terus Kak, kenapa sih Kak kita itu perlu mempelajari penyuluhan pertanian? Menurut Kakak itu kenapa? Dan alasannya itu gimana? Ya. Silakan Kak. Oke, kenapa sih kita harus belajar penyuluhan pertanian ya Kak? Ini yang menarik dan ini jadi yang harus digaris besar tentu untuk teman-teman semua yang ingin bergabung jadi bagian mahasiswa di program studi penyuluhan pertanian. Karena ini jadi alasan yang kuat kenapa kita harus mempelajari penyuluhan pertanian. Selain yang tadi sudah dibahas, pekerjaan yang akan dihadapi itu seperti apa, peluangnya banyak sekali sebetulnya. Peluangnya yang banyak, kemudian ketertarikan kita terhadap bentar ya. Jadi pengen ketawa. Oke, hal yang menarik di program studi penyuluhan pertanian ya Kak, peluang kerja yang banyak tentu itu menjadi salah satu indikator pertama. Karena rata-rata mahasiswa yang kuliah tentu prospek selanjutnya yaitu kerja tentunya. Kerja di mana program studi yang memberikan tawaran pekerjaan yang luas. Tentunya itu yang pertama. Dan program studi penyuluhan pertanian merupakan salah satu program studi yang menyediakan itu. Karena itu tadi, sekarang penyuluh sudah di masa pensiun dan tentu pembukaan lapangan pekerjaan itu sangat luas. Kemudian kenapa penyuluh pertanian ini penting dipelajari? Kita lihat, Indonesia merupakan negara agraris. Pertanian di Indonesia merupakan bidang pertama yang memberikan yang memberikan pendapatan kepada Indonesia yang besar. Tentu itu bisa kita tingkatkan dengan ada yang namanya penyuluh pertanian. Saya selalu ingat kata-kata Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi ketika petani di lapangan itu dibimbing. Kenapa demikian? Karena memang petani di Indonesia itu masih buta, dalam arti buta bukan buta fisik ya, tapi buta pengetahuan itu tadi, sehingga harus ada yang namanya role model. Role modelnya seperti apa? Itu tadi pemberdayaan melalui penyuluh sebagai fasilitator yang memfasilitasi petani, penghubung petani, entah itu merubah sikap, pengetahuan dan keterampilan petani menjadi lebih baik. Itu tugas pertama dari penyuluh pertanian, merubah itu tadi. Sehingga itu yang menarik dari kenapa kita harus mempelajari penyuluhan pertanian ya Kak. Baik, menarik sekali ya guys. Nah, yang terakhir nih Kak, apa sih pesan dan kesan untuk adik-adik atau sobat-sobat Unilai di rumah yang masih bingung nih mau milih jurusan apa? Silakan Kak. Oke.
Untuk adik-adik yang mau masuk nih ke Unila, menurut saya sih jangan lupa pilih program studi penyuluhan pertanian gitu kan. Kenapa? Karena kan kita benar tadi kita di negara agraris, dan tentunya kita akan mengembangkan pertanian itu lebih maju lagi gitu sebagai leading sektor dari pertanian, dari ekonomi sendiri gitu ya Kak. Terus udah kayak gitu di pertanian juga seru loh. Kalian nggak hanya turun ke lapang panas-panasan dan lain sebagainya, tapi kalian bisa nih belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, membina yang baik, dan lain sebagainya. Pokoknya kami tunggu ya kamu di Unila. Menarik nih. Kalau dari abangnya apa nih pesan-pesan buat sobat-sobat Unila yang di rumah? Oke, pertama tentu ajakan untuk bergabung dengan program studi penyuluhan pertanian yang sudah kami sampaikan. Prospek kerjanya sangat luas, kemudian dosen-dosennya yang luar biasa, asik banget. Jadi bukan hanya dosennya kan beragam latar belakang, tapi itu tadi mereka punya satu visi yang sama untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa yang layak, sehingga menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya, yaitu di pertanian tentunya. Mungkin kata-kata terakhir untuk teman-teman semua untuk bergabung di program studi penyuluhan pertanian. Hasil tani kami siap menghidupimu. Ya. Itu aja sih Kak. Itu keren banget sih. Oke, baik, itu dia perbincangan kita dengan mahasiswa dan atau kakak-kakak dari jurusan penyuluhan pertanian. Saya ucapkan terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak. Saya Tina Anissa Fitri dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.